Ya, sekarang harus mulai direkam ya. Supaya nanti saya juga punya data mana yang on cam, mana yang tidak. Baik, untuk materi hari ini adalah Al-Quran dan hadis tentang materi, fisika materi dan wujud zat, dan ini yang jadi capaian utama sebetulnya. Selesai kuliah ini, kalian paham tentang diagram 3 fase. Apa itu diagram 3 fase? Ini diagram yang digunakan untuk kita dalam mengatur-atur perubahan wujud zat. Oh iya, ada hal yang saya lupa. Di kelas saya tidak ada yang menggunakan kaos, jadi nanti ke depannya, ini masih pertama kali ketemu, kelas saya cuma 5 kali ketemu dengan kalian, tolong semuanya tidak pakai kaos, baik yang ikhwan ataupun yang akhwat, dan saya tidak perkenankan yang laki-laki rambutnya gondrong. Ya, saya lihat semuanya rambutnya rapi-rapi, kalau tidak, saya tidak kasih masuk di kelas saya. Baik, kalau kuliah langsung, yang perempuan saya larang pakai celana ya. Kalau masuk kelas saya, semua yang perempuan harus pakai rok. Tidak boleh pakai celana. Tapi karena kebetulan kelas kalian online, jadi saya tidak mempermasalahkan hal tersebut. Kemudian, perubahan wujud zat menggunakan diagram 3 fase ini, nanti kalian jadi paham, oh ternyata ketika misalkan saya mau melakukan proses sterilisasi suatu sediaan. Sterilisasi ya, suatu sediaan. Sterilisasinya pakai air. Air itu kalau kita panaskan pakai kompor maksimal hanya 100 derajat Celcius. Gitu. Sedangkan untuk sterilisasi metodenya autoklav misalkan. Itu di farmakope diatur minimal 120 derajat Celcius. Bagaimana caranya? Supaya saya bisa menghasilkan suhu segini, metode pengantar sama-sama menggunakan air, apa yang harus saya lakukan? Karena kalau air saya panasin aja terus 100 derajat, yang terjadi apa sih? Berubah menjadi uap, malah yang ada suhunya tidak naik, airnya habis. Kan gitu. Nah, ini yang nanti kita pelajari dengan mengaplikasikan diagram 3 fase. Kemudian fisika wujud zat ini belajar apa? Nah, di sini nanti ketika selama ini kita bisa bilang, oh ini padat, oh ini cair, oh ini gas. Bagaimana cara menjelaskan secara ilmiahnya? Ini yang akan kita pelajari di bahan kajian kedua. Jadi nanti kalau ditanya sama adiknya, Teh, Akang, Abang, itu kenapa ya kok batu padat? Kenapa ya air itu cair? Kenapa gas udara itu gas? Jangan sampai kalian nanti menjawabnya, ya gitu, dari dulu mah memang batu padat karena dia keras. Oh cair mah karena dia tidak bisa dipegang, kemudian dia masih bisa dilihat, ya itu namanya cair. Nah, jadi jangan sampai seperti itu. Jadi harapannya nanti kalian punya kemampuan menjawab secara ilmiah. Kita mulai. Yang pertama, Al-Quran hadis tentang materi. Nah, ini di sini saya proses perkenalan dengan kalian karena saya ketemu dengan mahasiswa itu di semester 3 di mata kuliah ini untuk yang pertama. Lebih dulu ya. Lebih cepat. Mbak di mute dulu, Mbak. Ya, sudah saya mute saja. Ya, kemudian tadi saya sampai mana ya? Oh ya, di awal pertemuan dengan kalian, dengan mahasiswa, saya juga biasanya menceritakan atau menjelaskan konsep saya dalam mengajar itu metodenya seperti apa. Nah, ini nanti terwakilkan dari slide yang ini. Nah, ini silakan kalian baca, saya sambil mau tanya-tanya. Nah, ini saya kalau di kelas pasti nanya-nanya, tidak mungkin tidak nanya. Coba dari yang laki-laki, Mas Lutfi Faris Azhar. Ya, Pak. Ya, baik. Mas, kalau pada saat Al-Quran turun yang pertama, itu kan kita tahu istilahnya dengan nuzulul Quran ya. Di sini proses terjadinya wahyu pertama, bisa diceritakan Mas, wahyu pertama itu ayat apa, surat apa, ada berapa ayat? Al-Alaq. Al-Alaq, ada berapa ayat? Yang turun pertama? Bukan Al-Alaq. Bukan ala-alaknya, tapi ayat pertamanya itu ada berapa yang turun? Kan tidak langsung turun semua.
1 sampai 5, Pak. Ayat 1 sampai 5. Tuh. Masih ingat, Mas, ayatnya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama Malbil. alladzi 'allama bil qalam. Ya, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya. Baik, terima kasih. Nanti ini nyambung ya, kalian terima aja dulu kenapa saya nanya ini. Kemudian coba Mbak Meplina Cahyananda ya. Artinya ingat Mbak, kurang lebih seperti apa, Mangga? Dari 5 ayat yang tadi. Ikro, apa artinya Mbak? Mbak Melina bisa dengar saya? Ya, Pak. Ikro artinya apa, Mbak? Ikro artinya baca. Baca. Masih bisa bantu yang 5 lain, sisanya yang 4 yang lain. Ikro, baca. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismi dengan apa? Dengan nama Tuhanmu yang Dengan nama khalaq. Tuhanmu yang telah mencipta. Khalaq atau khalik mencipta. Terus Menciptakan manusia dan segumpal darah. Terus bacalah dan Tuhan engkau itu adalah Maha Mulia. Dia yang mengajarkan dengan kolam. Mengajari pena. manusia. Ya, Pak? Ya, melalui perantara pena, kolam. Ya. Terus terakhir mengajari manusia apa-apa yang tidak tahu. Ya, itu berhenti dulu sampai di situ ya. Terima kasih Mbak Mas. Itu adalah ayat pertama, 5 ayat pertama yang turun mensahkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi pengantar pesan Gusti Allah dan Islam sah mulai disiarkan di muka bumi. Esensinya apa? Esensinya itu tata krama dan cara serta etika Gusti Allah mengajarkan Nabi Muhammad. Cara belajar tuh begitu. Yang 5 tadi, ya. Nah, sekarang saya mau tanya lagi. Coba Mbak Feni Safitriani. Iya, Pak. Hadir. Ya. Ingat tidak Mbak, riwayat kejadiannya bagaimana, di mana, kondisinya seperti apa pada saat ayat pertama ini turun, bisa diceritakan? Kondisinya di tempatnya apa namanya? Yang suka jadi tempat kalau kita apa? Umroh. Masa nggak itu sih? Nggak langsung ingat? Hah? Pasti ingat lah. Al-Quran pertama kali diturunkan. Iya. Kejadiannya di mana ini Mbak? Surat Al-Alaq turun? Al-Alaq turun di Madinah, Pak Ahmad. Ya, tempatnya bukan nama ayahnya. Tempatnya. Pasti tahu lah, ngaji sering lah, udah seusia begini pasti tahu lah Al-Quran. Di mana? Ayo biar cepat. Ada yang bisa bantu? Ya, makasih Mbak. Ada yang mau langsung ngacung? Enggak. Izin menjawab. Silakan. Siapa Mas? Anggi ya. Di Gua Hiro. Di Gua Hiro. Kondisinya malam, siang, tengah buta, terang atau gimana Mas? Kondisinya malam-malam atau siang hari? Malam-malam. Malam. Makanya malam nuzul Quran karena memang turunnya malam. Saya tanya lagi, Nabi Muhammad kondisinya bisa baca dan bisa tulis tidak Mbak? Ya Mas. Belum Pak karena. Ya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu ummi, tidak diperkenankan bisa baca dan bisa tulis. Di Gua Hiro
malam, ini otomatis gelap, Nabi Muhammad tidak bisa baca. Ingat nggak kejadiannya? Itu Nabi Muhammad disuruh apa sama malaikat Jibril? Disuruh baca bukan Pak? Ya, disuruh baca. Terus apa yang terjadi ketika disuruh baca? Nabi Muhammad bilang apa? Beliau bilang saya tidak bisa membaca dan menulis, tapi malaikat Jibril tetap memerintahkan Nabi Muhammad untuk membaca. Berapa Sampai kali? 3 atau 4. Ya, terus diapain sama malaikat Jibril? Dipeluk ya? Dipeluk, sambil dipeluk. Setiap kali menolak dipeluk. Sambil membaca lagi. Kemudian Nabi Muhammad mengiyakan perintah malaikat Jibril, apa yang harus aku baca. Lalu malaikat Jibril membacakan, menurunkan wahyunya gitu. Wahyu al-alaq ini. Terima kasih Maisan. Itu kalau kita muslim, saya itu diajari belajar itu dari ayat pertama. Kenapa? Karena Nabi Muhammad pun belajar itu dari ayat pertama. Dicari hikmahnya. Malam itu terjadi apa, kenapa, bagaimana. Nah, ini saya rangkum ya. Di Gua Hiro malam gelap, Nabi Muhammad tidak bisa baca. Ada tulisan nggak, Maisan, yang bisa dibaca sama Nabi Muhammad di gua itu ada tulisan? Tidak, Pak. Tidak ada tulisan, betul. Tulisan tidak ada. Nabi Muhammad tidak bisa baca. Nah, selesai sampai di situ kita bahas. Ini metode belajar saya adalah Iqra. Nanti nyambung semua ke sini Mas Mbak ya. Jadi Allah ngajarin ke Nabi Muhammad, otomatis ke kita, belajar itu ternyata pertama bukan lewat mata. Setuju tidak? Kalau tidak setuju, nggak apa-apa, kita sambung dulu, karena mungkin masih bingung mau bilang iya atau tidak. Pertama, dilakukan di ruang yang gelap, tidak ada tulisan, dan Nabi Muhammad tidak bisa baca. Artinya apa? Panca indera penglihatan bukan tuntutan pertama Gusti Allah dalam mengajari Nabi Muhammad untuk belajar. Begitu. Kenapa? Kalau memang mata jadi tuntut, jadi panduan pertama, Allah sangat mungkin membuat wahyu ini turun di tengah lapangan, terang benderang, siang hari, ada tulisannya. Sepakat tidak? Iya, tapi kan tidak. Allah pasti tahu Nabi Muhammad tidak bisa baca. Allah pasti tahu itu saat malam gelap. Allah pasti tahu disuruh baca yang tidak ada tulisannya. Artinya, sama kayak kita saat di dalam janin. Ketika kita di dalam kandungan, panca indera pertama yang Allah buat, aktif itu pertama adalah telinga. Makanya di dalam kandungan itu selalu didengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Karena ini yang aktif pertama, sama tidak kontroversi dengan kejadian belajarnya Nabi Muhammad ketika turun. Ini kan mendengar aja. Kenapa? Karena gelap, tidak ada yang bisa dilihat, tidak ada tulisan, mendengar. Nah, berarti sinkron. Ketika sudah lahir ke dunia, apa yang dilakukan? Nah, lisannya mulai nyambung. Kenapa? Karena dia mendengar. Kan bayi tidak langsung bisa melihat. Tunggu beberapa waktu, bayi baru bisa melihat. Jadi mata itu bukan di posisi pertama untuk metode pembelajaran. Maksud Bapak apa sih? Mata itu sering menipu, Mbak Mas. Artinya Allah memberi isyarat, betul mata itu kadang bisa sebagai pembukti, tapi mata itu juga kadang sebagai media setan untuk melakukan tipu daya. Ada orang penampilannya wah rapi, wangi segala macem, nggak taunya mohon maaf penjahat. Ada orang yang laporannya kucel segala macem, kita mendeskripsi, wah ini hati-hati nih, kayaknya mau maling nih, atau mau nyopet nih. Nggak taunya orang baik, mau nolong. Nah itu loh, hati-hati dengan mata. Makanya Allah memberikan hikmah seperti itu. Maksud saya cerita ini apa? Jadi kita jadi sepakat, jadi paham bahwa metode belajar yang awal-awal diajari ke Nabi Allah itu adalah Iqra atau membaca justru yang tidak ada tulisannya. Bahasa lainnya tersirat. Kalau ada tulisannya itu kan tersurat. Ya. Nah, begitu. Jadi kita tuh disuruh baca justru yang tidak ada tulisannya, yang tersirat.
Gitu ya. Ini Mbak siapa? Cengangas-cengenges terus Mbak Tasya, kenapa Mbak? Mbak kenapa Mbak? Kok ketawa-ketawa Mbak? Mbak Tasya Agustina. Saya terganggu loh Mbak. Nggak fokus jadinya Mbak. Kakak. Ya, saudara ketawa apa? Apa yang lucu Mbak? Tadi ada kucing Pak naik ke meja. Oh alah. Jangan dipukul ya, itu hewan peliharaannya Nabi Muhammad. Ya, saya merah kucing banyak di rumah soalnya. Jadi kita itu disuruh belajar yang tersirat bukan tersurat. Jangan lupa juga kalam Allah itu ada dua jenis, ada kauniyah dan kauliyah. Kalau Mas Isan tahu apa bedanya atau yang lain? Ada kauniyah, ada kauliyah. Kalian ketik di Google juga keluar tuh. Jadi firman Allah itu ada yang tertulis berupa tulisan berwujudnya nanti Al-Quran, ada yang tidak tertulis, ya tidak tertulis. Apa itu? Tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah sebar di seluruh alam semesta. Tidak ada tulisannya memang. Kita ngelihat pergantian pagi, siang, dan malam. Allah bilang terdapat tanda-tanda kebesaranku. Yang bisa baca siapa? Cuma mereka orang-orang yang mau berpikir. Itu kan berarti membaca sesuatu yang tidak ada tulisannya, Mbak. Makanya jangan heran banyak ilmuwan-ilmuwan kok dia bisa ngerti bintang ya. Bintang tuh jauh loh, bisa dihitung, bisa diukur. Itu orang-orang yang belajar ngajinya tidak hanya yang ada tulisannya, tapi yang tidak ada tulisannya pun harus ngaji. Gitu. Karena firman Allah udah kasih tahu firmanku ada dua macam, ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Baik. Nah, sekarang mulai nyambung. Jadi saya metode belajarnya memaksa kalian, menyuruh kalian untuk belajar tidak semata-mata dari tulisan ini nih. Ini semua tulisan. Tapi yang nanti kalian pelajari di balik tulisan ini apa? Kan yang namanya hadiah, yang namanya sesuatu yang berharga itu kan pasti tersembunyi, Mas, Mbak. Bukan yang sesuatu dipamerkan, dipajang, itu bukan harta. Kalau menurut saya itu bukan bonus. Bonus harta yang indah, yang mahal itu pasti tersembunyi. Makanya kalau kalian dihijab, itu membuat kalian menjadi mahal. Membuat kalian menjadi harta. Begitu ya. Mohon maaf, bukan yang diumbar-umbar itu yang mahal. Baik. Kita bicara materi dari awal penciptaan semuanya. Jadi kalau yang dulu belum pernah belajar atau yang sudah belajar nih jadi ingat lagi. Kita sepakat dulu satu frekuensi ketika berbicara selain Allah itu adalah makhluk. Jangan sampai kita masih membatasi bahwa oh yang namanya makhluk itu yang hidup saja, bukan. Pengertian makhluk dalam agama mau batu, mau gunung, mau apa sesuatu hal yang tidak terlihat, bukan hanya manusia saja, selain Allah kita sepakat ini semuanya disebut sebagai makhluk. Itu Mbak Mas ya. Penghapus itu juga makhluk, segala macam yang selain Allah itu adalah makhluk. Nah, bagaimana urutannya ketika Allah melakukan proses penciptaan? Makanya tadi akur dengan al-alaq ya. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang mencipta. Itu kata-kata pertama yang Allah perkenalkan kepada kita. Bukan kata-kata yang lain. Kenapa? Karena tugas Allah, kebesaran Allah supaya dia diketahui keberadaannya, ya dia harus melakukan proses penciptaan. Kalau tidak ada proses penciptaan, tidak akan Allah dikenali. Oleh siapa? Oleh ciptaannya. Gitu ya urutannya. Apa yang Allah lakukan pertama kali dalam proses penciptaan? Mungkin pernah dengar riwayat ya. Tidak aku ciptakan langit dan bumi serta isinya, melainkan dari nurnya Muhammad. Jadi kalau kalian kenapa di masjid selalu ada tulisan Muhammad dan tulisan Allah dan Nabi Muhammad, bukan semata-mata karena itu syahadat, tapi karena memang setelah ada Allah, Allah pertama kali lakukan apa? Allah menciptakan nurnya Muhammad. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ya. Makanya itu kalau di masjid selalu ada tulisan itu, biasanya berupa nur, ada kayak kaligrafi kayak nurnya gitu. Nah,
Ini kata kunci pertama berkaitan dengan wujud materi farmasi fisika yang kita pelajari kali ini. Jadi materi pertama yang Allah ciptakan itu adalah bentuk atau wujudnya nur. Nurnya siapa? Nurnya baginda Rasul. Dari nurnya inilah Allah bagi-bagi jadi 4. Nurnya Nabi Muhammad ketika sudah Allah buat, itu Allah bagi jadi 4. Yang pertama, tadi di Iqra sudah disebut juga sinkron jadinya. Saya tidak mengada-ada menjelaskan ini karena dalilnya langsung dari Al-Quran, bukan dari hadis. Mohon maaf, kalau hadis kan ada yang doif, ya, ada yang palsu gitu. Jadi, tapi kalau sudah bicara Al-Quran ya sudah, itu semua sepakat. Yang pertama, Allah ciptakan kalam tadi, perantara kalam. Jadi Allah langsung ketika Nabi Muhammad nurnya sudah Allah ciptakan, Allah langsung buat kalam, pena. Allah langsung kasih perintah, ini riwayatnya banyak, Mbak Mas ya. Kamu kalau ketik di YouTube, tausiahnya riwayat tentang penciptaan kalam. Dari mulai kalam langsung nanya, ya Allah, tulisan apa pertama kali yang harus aku tulis? Kemudian pena sempat komentar, kemudian Allah marah, itu ada banyak ceritanya ya, sampai akhirnya pena itu terbelah menjadi 2, yang satu tidak bisa menulis, yang satu menulis, sampai ada riwayat yang menyatakan untuk menulis kata bismillah saja, pena Allah butuh waktu 700 tahun, itu saking besar dan agungnya kata bismillah. Gitu ya. Nah, setelah Allah ciptakan pena, sepasang Allah ciptakan kitabnya. Pasti tahu ya, Lauhul Mahfuz itu adalah kitab kejadian alam semesta. Allah perintahkan tuliskan semua kejadian dari awal penciptaan sampai akhir waktu. Semua tertulis di Lauhul Mahfuz. Ini nur, pembagian nur kedua, wujud kedua dari nurnya Nabi Muhammad. Lantas sudah ada catatan, jadi Allah tuh sudah rapi, ini kita belajar hikmahnya. Oh, berarti segala sesuatu harus ditulis, harus dicatat, supaya apa? Jadi apa-apa dokumentasinya sahih gitu loh. Nah, sudah ada tulisannya, sudah ada bukunya, Allah baru nyiapin kantornya. Mohon maaf kalau saya bisa menganalogikan supaya lebih sederhana, yaitu siapa? Singgasana atau kerajaan Allah. Jadi kalau kalian mau buka usaha, ya, kalau mau ngikuti sistematika Gusti Allah, punya modal dulu nih. Skill kita apa? Menulis buku. Ya, jadi jangan sampai kebalik. Kalau ngeliat urutannya ya, kantornya dulu bermegah-megah, tapi orangnya yang mengisi nggak tahu SDM-nya siapa, yang mau ditulis nggak tahu, jangan sampai seperti itu. Maksudnya begitu. Allah ciptakan singgasana Allah di atas air. Nah, ini kodifikasi. Ini ada di Al-Quran, surat Al-Hud, silakan dicari. Jadi singgasana Allah itu di atas air. Akur dengan cerita Nabi Sulaiman ketika mengundang Ratu Balqis datang ke istananya. Itu meniru singgasana Allah. Kenapa? Karena arsy itu di atas, dibangun di atas air. Nah, kalau yang sering dengar ceritanya, oh ya akur, ternyata Nabi Sulaiman alaihissalam itu nyontoh dengan singgasana Gusti Allah. Ini materi yang kedua. Setelah nur, kalam itu padatan, Lauhul Mahfuz padatan, penanya itu cair, dan di sini ada air. Nah, itu 3 makhluk pertama yang Allah ciptakan setelah nurnya Nabi Muhammad. Nur yang keempat dibagi-bagi lagi. Siapa itu? Malaikat penyangga singgasana Allah. Ada yang tahu atau pernah dengar pengajiannya? Malaikat penyangga arsy itu berapa jumlahnya? Ada? Ada berapa? 4, 8? 6? Yang pasti genap ya, bukan ganjil. Nah, itu juga kalian catat baik-baik di tulisan. Nanti malam-malam atau pas lagi santai, dengar tausiahnya, cari tahu. Berapa jumlah di Al-Quran juga ada, Mbak Mas. Bukan di hadis lagi ya. Berapa jumlah malaikat penyangga singgasana Allah. Dari ini juga, dari bagian yang 4 ini Allah jadikan kursi dan majelis singgasana Allah. Makanya ada ayat kursinya. Malaikat-malaikat lain selain malaikat penyangga singgasana, dan yang terakhir adalah semua langit. Ini adalah gas.
bumi, ini ada semua materi, jin dan api, dan semua nur dan cahaya. Ini sisanya silakan dibaca ya. Nah, yang saya ambil kesimpulan dari sini berarti kita paham materi pertama yang ada, kita tidak membicarakan Allah ya, itu udah zat tunggal, itu udah zat hakiki yang tidak bisa diapa-apakan lagi, untuk di ini udah solid itu mah. Allah ciptakan materi pertama itu adalah nur ataupun cahaya. Apa itu cahaya? Masuk kemana dalam wujud zat? Kita kenalnya zat itu ada padat, cair, dan gas. Di mana posisi cahaya? Ini yang disebut dengan belajar Iqra. Belajar yang tidak ada tulisannya. Makanya jangan heran, kok Al-Qur'annya sama yang kita baca dengan, kan pasti tahu ya sejarah-sejarah ilmuwan Islam pada saat Islam dalam masa kejayaannya, ya ada kan kita pasti pahami Ibnu Sina segala macam, Averroes gitu ya. Kok mereka bisa menemukan banyak penemuan padahal Al-Quran yang dibaca sama, kok kita tidak bisa melihat yang mereka bisa karyakan? Paham maksud saya? Hadisnya sama, Al-Qurannya sama, tulisannya sama, tapi kok dia bisa baca, dalam tanda kutip Iqra bahasa saya, kok dia bisa baca sesuatu yang saya tidak bisa baca, sehingga mereka mampu menemukan inovasi-inovasi yang membuat dunia barat sampai saat ini pun tetap pakai penemuan ini. Itu loh Mbak Mas yang Allah pengen dari awal-awal tuh. Makanya Nabi Muhammad disuruh belajar Iqra, itu bukan Iqra yang ada tulisannya melulu, justru yang awal-awal Iqra yang tidak ada tulisannya. Baik, ini pengantar saya terkait dengan materi. Kemudian setelah ada pembentukan cahaya, nanti kita bahas cahaya itu masuk di padat, cair, atau gas. Allah ada ciptakan air, kemudian dari wujud-wujud padat yang lain. Nah, di kelas saya itu kalian wajib punya buku catatan. Ya, catatan ini, buku catatan ini nanti akan saya periksa untuk penunjang nilai akhir, nilai UAS kalian yang kalau misalkan udah 100 ya berarti tidak bisa ditambah gitu ya. Yang misalkan kurang dari itu, ya amin ada yang 100 gitu. Kalian buat catatan, nanti dikumpulkan. Ini apa, kan kalian sudah praktikum offline ya, saya yakin sudah berada di sekitaran Bandung, nanti tinggal dikumpulkan. Tapi setiap minggu saya akan random, kalian kasih tunjuk ke saya via on cam gitu ya, Pak, ini kerjaan saya gitu. Nah, nanti kalau ada yang kurang, kalian bisa tambahkan durasinya sampai UAS gitu. Nah, kita selama ini, tadi jawaban cahaya itu ada di mana? Selama ini kita kok cuma paham bahwa pada wujud zat itu ada 3, padahal ada 4, Mbak Mas. Ini yang belum tahu, ini wujud zat yang keempat adalah plasma. Contoh yang paling gampang itu adalah petir. Ini banyak sekali ayat Al-Qur'annya. Ya, ayat-ayat tentang plasma. Oh, ini saya salah ketik ya. Ini harusnya kata-kata depannya sama semua. Al-Quran dan hadis tentang gas. Yang ketiga, yang keempat juga Al-Quran dan hadis tentang plasma atau petir. Mohon maaf, ini nanti tolong disamakan dengan pertanyaan yang di atas. Padat kita sudah paham, cair, gas. Nah, sekarang kita berbicara tentang plasma, wujud zat yang keempat. Yang paling gampang contohnya adalah petir. Sekarang kita bicara konsep plasma itu apa? Apakah cahaya termasuk ke plasma? Nah, itu yang akan kita bahas. Kenapa? Itu jadi wujud zat pertama-tama yang Allah ciptakan, yaitu cahaya tadi, ternyata akur, Mbak Mas. Kalau kalian ketik di YouTube, alam semesta ini ternyata tersusun atas, ada yang 99% malah bilangnya, saya ambil yang paling ini aja. Ternyata universe alam semesta itu tersusun atas 90% plasma. Kok selama ini kita tidak kenalan dengan dia, padahal ini 90% dari komponen komposisi alam semesta. Kalau kalian mau tahu lagi wujud plasma yang lain, matahari. Ini plasma. Atau kalau sering nonton komik atau sering nonton film-film kartun silat, Dragon Ball begitu ya, saya suka Dragon Ball, itu ketika Kamehameha ada ilmu yang keluar berupa sinar, itu plasma. Ya. Atau film-film siapa?
teknologi Star Wars, nembak-nembak laser, apa itu plasma. Jadi, apa itu plasma? Contoh yang paling ini saya tulis di sini petir. Jadi ketika hujan terjadi petir, para ilmuwan bertanya, "Hey, yang pada tahu," katanya, "ini tolong jawab pertanyaan saya. Ini tuh wujudnya apa? Selama ini sering kita ngeliat petir, tapi kok bingung ngasih namanya nih golongan wujudnya apa?" Dibilang padat, bukan. Cair, juga bukan. Dibilang gas, juga bukan. Yang namanya padat bisa dipegang dan tidak mungkin dia bisa berpindah tempat seperti petir. Padat mah diem aja. Cair juga tidak. Kenapa? Karena dia bercahaya dan dia punya kemampuan membawa energi. Gas nggak bisa dilihat. Ini tapi bisa dilihat. Nah, akhirnya semua sepakat. Ini yang disebut dengan plasma. Apa itu plasma? Nanti panjang lebarnya bisa diatur dengan kesempatan. Prinsipnya plasma adalah gas yang terionisasi. Jadi plasma itu memang kekerabatannya lebih dekat dengan gas daripada dengan wujud yang lain. Apakah itu cair ataupun padat, lebih dekatnya kepada gas. Gas yang terionisasi. Jadi mudahnya gimana Pak? Besok-besok supaya saya tahu ini plasma. TV plasma, ada AC plasma cluster, ya itu intinya apa? Jadi ketika ada suatu wujud tidak bisa dipegang, dia wujudnya karakternya sama persis seperti gas, itu kata kuncinya ya, kata kunci pertama adalah gas. Wujudnya sama persis seperti gas, tidak bisa dipegang, bukan berupa padatan, tapi bisa kita lihat wujudnya. Karena apa? Karena dia punya warna, karena dia punya cahaya, karena dia menyembur api. Api pun itu adalah plasma. Nah, itu disebut plasma. Gitu ya. Jadi suatu materi yang kekerabatannya lebih dekat dengan gas, artinya tidak bisa dipegang, bukan air, bukan padatan, tapi gas. Itu kok bisa kita lihat, kayak neon box, lampu neon. Ya, itu kan tabungnya kosong, Mbak, Mas. Lampu neon itu kan hollow begini, hollow tube ya. Di dalamnya ini nggak ada apa-apa, cuma ada gas. Nah, gasnya bisa warna-warni tergantung nanti gasnya xenon atau gasnya. Nanti setiap gas itu akan memberikan warna beda-beda. Dikasih di sini partikel supaya dia jadi terion, nyala dia. Nggak ada kabel di sini, hanya gas yang berwarna. Itu neon box. Itu plasma. Ya, gas yang akhirnya bisa kita lihat ada warnanya itu plasma. Baik. Itu pengantar, masih di awal-awal takut waktunya tidak terbagi. Nah, itu resumenya. Jadi urutan belajar secara kaidah Islam, urutan penciptaan secara kaidah Islam, apa aja wujudnya. Alhamdulillah jadi tahu. Mudah-mudahan dari tahu kalian bisa siarkan. Jangan lupa, satu huruf pun, kenapa Nabi Muhammad bilang sebarkan ilmu walaupun satu huruf, karena bukan hanya permintaan, itu perintah. Ketika kita punya satu huruf tidak dibagikan, itu kena hisab, ya. Jadi semoga ketika kalian membagikan ilmu walaupun cuma satu huruf, itu jadi penyebab kalian dimudahkan dalam memahami materi, dikuatkan dalam soal hafalan. Nah itu ya, jadi kalau orang yang pelit ilmunya, ya udah ketika suatu saat diambil Gusti Allah jadi bingung. Kalau Mas Raffi ini lagi di mana, Mas? Di rumah, Mas? Bisa posisinya Pak, di rumah. ya, bisa posisinya agak serius, Mas, supaya saya ngelihatnya enak gitu, karena sama-sama lagi kuliah ini teh. Bukan seperti saya ngoceh sendiri, kamu main nyantai-nyantai, nyelonjor gitu ya. Kamu bisa lagi di rumah bisa ganti ke meja sebentar, Mas. Oh iya, Pak. Bentar. Ditutup aja dulu kameranya. Tolong ini ya, tolong saling. Jadi saya punya prinsip, posisikan diri kalian itu ketika menuntut ilmu, etika itu selalu dijunjung tinggi daripada IPK. Posisikan etika di atas IPK. Jadi jangan sampai kalian punya ilmu tadi tidak punya etika, tidak beradab. Banyak petua tentang ini ya. Saya pasti akan selalu cerewet tentang ini. Silakan kalian mau komentar apa, tapi saya tidak akan dengar karena yang saya ajarkan ini adalah merubah karakter.
Kalau tidak ada satu dosen yang cerewet masalah etika, siapa lagi nanti yang ngedidik kalian? Itu aja sih. Nah, ini ada peta konsep. Ujung akhirnya tadi yang saya bilang, kuliah ini harapannya kalian paham dan mengerti tentang diagram 3 fase. Tapi untuk ke situ kalian harus paham tentang ikatan antar molekul atau unsur senyawa. Ini yang semua sudah didapat di fisika dasar dan kimia fisika. Nah, kan saya sudah koordinasi juga kebetulan dengan Pak Budi, dengan Pak Fikri. Ini semua sudah kalian dapat ya. Jadi saya tidak membahas ini terlalu dalam. Keseringan saya membahas yang terlalu dalam, nanti akhirnya materi saya malah tidak sampai atau cuma sedikit waktunya karena saya membahas materi yang sudah pernah diberikan dan harusnya sudah dikuasai. Atom, molekul, ion, partikel penyusun dasar materi itu sampai saat ini semua dunia sepakat, semua ilmuwan sepakat itu disusun atas atom. Kalau di tubuh namanya sel, kalau di materi namanya atom. Sama, tubuh kita disusun atas sel yang paling kecil, materi disusun atas atom. Atom itu ada inti, nukleus, ada orbit atau kulit. Intinya adalah proton dan neutron, kulitnya elektron, nanti ada ion. Ion itu kalau sudah kondisinya ada kekurangan, ada yang donor, ada yang reseptor, itu kalau ion, molekul, itu nanti kalian baca lagi. Lanjut, ini juga di buku catatan kalian. Ini jadi nanti kalian punya ringkasan dasar terkait dengan materi-materi yang akan kalian hadapi di semester-semester lebih tinggi. Dengan menulis, tadi Gusti Allah juga menulis ya, Allah mah segalanya, tapi Allah masih menulis. Kenapa? Karena supaya nanti semua terdokumentasi. Dengan menulis, itu kalian insya Allah jadi lebih baik dalam pemahamannya. Kalian tulis apa sih yang dimaksud dengan atom, walaupun selama ini tahu, tulis lagi. Molekul, molekul itu ada molekul unsur, ada molekul senyawa. Tolong bedain unsur, senyawa, bedanya apa, ion juga bedanya apa. Jadi nanti kalian punya buku rangkuman, tolong disimpan. Kenapa? Nanti di semester 8, ini loncat sedikit ya, semester 8 saat kalian sidang, kan kalian tuh sidang 3 kali, sudah ada yang jelasin belum? Kalau belum, jadi tahu ya. Kalian tuh sidang 3 kali Mbak Mas, di semester 7, TA1 namanya, ini namanya sidang sempro, seminar proposal. Ya, kalau kakak-kakaknya bilang ini sarjana SUS, sarjana usulan SUP maaf, sarjana usulan proposal. Tapi ini kalian di sarjana menjadi SUP. Ini kayak kakaknya ngasih nama. Di semester 7, semester 8 TA2. Kalian riset melakukan proses penelitian. Ujiannya 2 kali Mbak, sidangnya. Ada kolokium, ada sidang betulan. Sidang kompre namanya. Nah, sidang kompre ini gelarnya saya spam. Udah lulus kalian. Sidang kolokium saya ngasih tahu kakaknya ngasih nama apa ini. Nah, kolokium itu sidang yang nanti pertanyaannya adalah hasil riset, jadi hasil dan pembahasan. Saya maksudnya cerita ini apa sih? Nanti kalian paham. Nah, ini loh Mbak, yang jadi maksud saya. Sidang kompre itu pertanyaannya semester 1 sampai 8 Mbak Mas. Sempro yang ditanya proposal kalian. Kolokium yang ditanya riset kalian. Tapi sidang kompre pertanyaan semester 1 sampai 8. Perintilan-perintilan yang begini yang sering akhirnya dianggap mudah, nggak kejawab. Ditanya sama KBK Farmakokimia, atom itu apa sih? Wah lupa. Ditanyanya yang dasar-dasar, bukan yang gagah-gagah. Kalau sidang mah keseringan. Kalian ngerangkum ini, jangan dihilangin. Buat apa? Buat kisi-kisi, buat pedoman untuk belajar sidang. Itu Mbak Mas ya. Kita mengenal unsur periodik, ada jari-jari atom, afinitas elektron, elektronegativitas, energi ionisasi, dari kiri ke kanan bertambah. Ini juga kalian tolong pahami. Ini materi bukan farmasi fisika 1 sebetulnya, tapi akan digunakan untuk pemahaman berikutnya. Ini juga nanti kalian tulis. Ya, mengapa ke kanan ke kiri nambah segala macam, dengan harapan kalau ngulik seperti ini sendiri kalian jadi lebih pemahamannya lebih dalam. Masuk ke materi pertama terkait dengan farmasi fisikanya. Kalau tadi pembukaan.
tadi saya sudah bilang harapan yang paling sederhana, lu selesai kuliah ini, saya jadi tahu kalau ditanya, tolong dong jelasin sama adiknya atau sama keluarga, kenapa batu dimasukkan ke kategori wujud padat, kenapa air dikategorikan ke wujud cair dan seterusnya. Ini penjelasan ilmiah. Simak ya. Kenapa kita bisa bilang batu padat dan yang lain? Pertama, itu berkaitan dengan wujud. Siapa sih yang memberikan zat itu punya wujud? Gas, tidak ada wujudnya. Gas. Air ada wujudnya. Ini tidak ada, tapi tidak bisa dipegang. Kenapa? Ya karena tidak solid. Solid itu berarti kan sesuatu yang rapat, kuat, terikat, sehingga berwujud bisa tampak. Kayak misalkan kalian lihat gerombolan kerumunan begitu ya, ada ikat. Mohon maaf, saya bukan ini mendeskripsikan suatu sara atau apa-apa. Ketika 212 itu solid kelihatan, walaupun orangnya tidak gandengan tangan, itu solid. Ya, nah itu belajar sesuatu yang tidak terlihat. Artinya apa? Solid itu sesuatu yang membuat orang jadi berwujud. Ada gerombolan tertentu yang karena tidak beda niatannya, beda landasan syariatnya, itu walaupun rame, tapi kelihatan Mas Mbak, pasti ini mah nggak solid, berantakan ini mah. Nah, apa enggak? Ya karena tadi nggak ada pondasinya gitu ya. Nah itu maksudnya. Jadi wujud itu punya bentuk yang pertama karena dia punya kisi-kisi partikel atau bahasa kimianya kisi-kisi kerangka. Saya jelasin tadi, bicara solid dan bicara ikat kuat tadi. Gedung Pentagon, penta itu 5. Kenapa bentuknya pentagon? Karena rumah itu, bangunan itu disusun, 5 itu gimana ya? 1, gini kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, ya gini. Kayak gambar Superman. Nah, ini bentuknya segi 5, kenapa? Ya karena strukturnya dibuat, tiang panjangnya dibuat segi 5, makanya wujudnya jadi 5. Kalau saya bikin rumah tiangnya ada 4, nah rumah saya jadi kubus nih kalau sama rata panjangnya. Paham? Jadi ini yang sederhana dulu. Wujud itu berbentuk, memberikan postur karena ngikutin kerangkanya. Ketika kerangkanya kotak ya kotak, ketika kerangkanya 5 ya 5. Kalau mau dibuat segi banyak kayak misalkan heksagonal kayak struktur lebah ya jadi seperti itu. Itu kata kunci pertama. Nah, kata kunci kedua, apa yang terjadi? Kita bahas terkait dengan kerapatan dan jaraknya. Kalau misalkan ini rumah segi 4 kayak tadi, ya bentuknya sih segi 4 sama betul, tapi dia pengen rumah ini kokoh. Yang dia lakukan apa? Antara dari jarak ke sini dia kasih tiang lagi, dikasih tiang lagi, cor-coran gitu ya, tiang besinya. Yang terjadi kalau begini, ini kan semakin kuat Mbak. Kalau bangunan, maaf, saya ambil satu lapisan gini aja, ini lebar, terlalu lebar bangunannya, panjang, tiangnya cuma di ujung sini sama sini. Ini kalau diketok sedikit bisa gampang rubuh. Ya, kalau terlalu jauh jarak tiangnya, pengikatnya tidak ada tiang lagi. Saya mau kuat, saya tambahin. Nah, di sini dideketin sama dia tiangnya. Oh, segini ada tiap segini, siap berapa senti ada tiang. Kalau mau digedor sekalipun, ini nggak langsung rubuh, pasti ketemunya kena tulang lagi nih. Artinya apa? Semakin rapat kerangkanya, udah merapat teratur, itu pasti akan semakin berwujud padat, tidak hanya padat, tapi keras banget. Tahu batu mulia yang paling keras di muka bumi ini apa? Batu ya, batu mata bukan logam. Ada yang tahu? Yang disukai ibu-ibu yang suka dipakai di Intan. Batu intan, Pak. ya, intan atau bahasanya berlian ya.
berlian itu ya mahal, bukan sembarang mahal karena ininya, bukan. Batu berlian itu kalau kalian lihat kisi-kisi kerangka kristalnya rapet banget, Mbak Mas. Rapet dan teratur, makanya dia keras sekali di cutting dari segi mana. Gambar berlian itu gimana sih? Nah, beginilah kurang lebih. Nah, ini berlian kenapa ditembak dari sinar sebelah mana dia selalu mantul, karena ketika dipotong cuttingnya bagus, ketemu tiang, jadi pantulannya dari segala arah kena pantul. Gitu Mbak Mas, nggak bolong gitu loh. Kalau kayak tadi temboknya terlalu jauh tiangnya, ini di center ya bablas aja, nggak mantul. Itu bukti tiangnya, kerangkanya nggak banyak. Tapi ketika dipotong, di sinar mantul sedikit, berapa mili mantul, itu bukti kalau di balik struktur ini itu tiangnya banyak. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, bukti dia keras, bukti dia rapat itu keras, yang namanya mata bor kilang minyak lepas pantai, Mbak Mas, itu mata bornya di depannya berlian asli tulen, Mbak Mas. Ya. Jadi modal untuk bisnis kilang minyak itu modalnya berlian dulu untuk kepala mata bornya. Kenapa? Ya karena ini batu grade-nya paling keras di dunia, ngantem batu yang lain, ya lewat aja, biasa aja. Ketemu dia pasti hancur, karena dia yang paling rapat. Sama kayak tembok tadi, tembok yang tebelnya jaraknya sama, tapi yang ini setiap ini ada tiang, yang ini nggak ada tiang, ya sama. Pasti beda kekuatan tahanannya. Nah, itu bukti berlian itu keras ya, sampai bisa dijadikan mata bor kilang minyak. Lepas pantai, kedalaman berapapun, itu bisa ditembus. Belum di-mute siapa? Lanjut. Jadi, kerapatan yang jarak antar partikel akan membuat suatu materi itu berwujud. Semakin rapat, semakin dekat, akan semakin berwujud ke arah padat. Dalam bahasa Inggrisnya solid. Solid itu rapat, tidak ada celah. Kompak, itu semua solid artinya. Artinya, itu tadi, kuat banget. Semakin tidak rapat, ya kita bicara ke arah sana, ke cair dan ke gas. Gas mah tidak ada ikatan antara sama lain, mencar aja sendiri-sendiri. Karena dia mencar sendiri-sendiri, tidak punya kerangka, maka dari itu tidak ada wujudnya. Kita tidak bisa lihat gas karena nggak punya kerangka. Ibarat kata bangunan, tidak ada, itu baru sekedar ini ada pasir, ini ada batu bata. Ini ada semen, belum dibuat jadi apa-apa, ya tidak ada bangunannya. Sama, gas, tidak ada kerangkanya, tidak ada kisi-kisinya sama sekali. Wujudnya ya tidak ada, kita tidak bisa pegang apalagi. Sifat gerakan juga mengikuti kerapatan dan jarak. Ketika kalian berkumpul, suatu kondisi disuruh ngumpul, pegangan tangan erat gitu ya, kan membuat kalian kalau udah terikat, apalagi ikatannya rapat gitu, kalian kan semakin tidak bisa bergerak. Itu sifat dari padatan. Nah, ini kebalikannya. Ya. Semakin rapat, semakin dekat, itu karena apa? Karena ikatannya semakin kuat. Kalau orang ikatannya kuat, itu tangannya renggang, Mbak. Jadi kalau ikatannya lemes, itu mah renggang. Tapi ketika ikatannya kuat, itu pasti akan rapet, jaraknya dekat. Kalau udah begitu, apa yang terjadi? Dia susah bergerak. Kompensasinya, zat padat tidak bisa bergerak kalau tidak dikasih gaya dorong. Jadi syarat benda bergerak adalah V itu kinetik ya, lebih besar daripada 0. Kalau misalkan dia dikasih gaya dorong atau gaya gerak, baru dia bisa bergerak. Kadang bergeraknya pun harus pakai tenaga tertentu yang harus dilewati. Kalau gas, ini kebalikannya, dari gas, kalau tadi dari padat ke cair, sampai ke yang tidak bergerak adalah padat. Kalau gas mah karena tidak punya ikatan, ya udah nggak ada yang megang, dia kesana kemari. Karakter dasarnya menekan ke segala arah, ditabrak semua sama dia, kesana kesini, itu adalah karakter gas.
Gaya tarik-menarik, kohesi, dan adhesi, dan yang terakhir bobot jenis. Nah, gaya kohesi adhesi ini juga akan menentukan wujudnya. Ketika kohesinya tinggi, dia akan semakin ke arah padat. Kohesi itu gaya tarik-menarik sesama jenis, Mbak, Mas. Artinya, kalau dia sudah suka sama satu jenis, dia tidak punya keinginan untuk menyukai jenis yang lain. Contoh gini, ini saya lihat, ini saya punya pulpen, saya punya penghapus, lihat saya. Ini dua-duanya benda padat, ya. Kohesinya tinggi, kenapa? Ya ini buktinya, saya tempelin begini, tidak ada interaksi untuk mendekatkan. Karena kesukaan terhadap dirinya sendiri, itu saking kuatnya membentuk dia menjadi solid. Coba kalau air, kalian punya sirup, punya apa, nyampur. Apalagi gas, tanpa disuruh nyampur dia. Nah, itu gaya kohesi, artinya gaya semakin menyukai diri sendiri, tidak menyukai orang lain, dia akan semakin padat. Ya, kalau suka benda lain, nanti arahnya ke gas. Gas itu langsung nyambung ya. Ada yang, mohon maaf, ada yang buang angin di satu ruangan, di ujung sana, ada di ujung sana, langsung nyampur itu Mbak, Mas, nggak perlu disuruh. Bau aja langsung ya. Nah, yang terakhir, bobot jenis. Semakin berat, ya otomatis semakin ke arah padat. Lebih berat lagi, semakin ke arah logam. Paling ringan itu adalah gas. Nah, ini juga mampu menjelaskan kenapa ini gas, karena BJ-nya rendah banget. Kenapa ini logam, karena BJ-nya besar. Nah, itu jadi bisa jadi penjelasan ilmiah. Lanjut, sama jam 5. Nah, ini ikro yang tersurat. Kita bisa melihat wujud es dalam bentuk, wujud air dalam bentuk padat. Ini cara baca biasa, membaca yang ada di visual. Nah, yang disuruh cara belajar itu membaca bukan yang kelihatan, yang di belakangnya. Hikmah. Kenapa ini bisa berwujud kotak, wujudnya bisa kita lihat, itu ikro metode belajar kita yang diajarin tadi di awal. Jadi ternyata memang struktur molekulnya, kisi-kisi kerangka kristalnya, rapi, rapat, bentuknya kotak, tampilan keluarnya jadilah kotak. Cara belajarnya dari belakang ke depan. Kalau kita visualisasi sebagai urutan cara belajar, kita belajarnya dari depan ke belakang. Sah-sah aja sih, tinggal momentumnya aja. Cuma keseringan kalau orang melihat ini aja merasa cukup, tidak belajar yang ini jadinya. Gitu ya. Coba Mbak Lintang. Lintang NF. NF-nya apa, Mbak? Mbak Lintang dengar saya? Dengar, Pak. Iya. Coba diulang, Mbak. Ini saya bicara apa tadi, Mbak? Nih yang gambar ini nih. Tolong diulang sedikit, Mangga. Jadi itu molekul-molekul yang berkumpul membentuk ini Pak, apa? Di unmute aja Mbak, kan lagi diskusi, jadi saya tidak perlu melihat cetak-cetak gitu. Nah, Mangga. Jadi itu molekul-molekul yang berkumpul bisa membentuk solid, liquid, dan gas, Pak. Kan saya baru nyampe ke sini, Mbak. Kok Mbak bisa ngomong ke sana? Saya cuma nanya yang ini. Dan saudara lagi ngobrol sama siapa? Saya sendiri, Pak. Sendiri. Tapi kenapa nggak dengerin? Kenapa tidak bisa mengulang hal yang tadi saudara jelasin itu bukan yang, kebetulan informasinya bukan yang saya jelasin tadi. Sedang ada di situ ruhnya atau sedang jalan-jalan? Ya, jadi jadikan teguran-teguran saya, mohon maaf, jadikan kemaluan untuk kalian untuk tidak ditegur lagi. Ya, ini buat semua. Malu atau udah gede ditegur ya, apalagi masalah belajar, cara belajar gimana yang baik, udah hatam atau bagaimana, udah mahasiswa ya.
Ya, jadi di gambar ini saya menjelaskan kalau belajar itu Mbak, nih diakurin ya bahasanya sama tidak sama yang tadi saudara jawab. Kan orang itu biasanya belajar lihatnya dari depan, yang tersurat. Iqra, metode kaidah Islam belajar itu bukan yang justru nggak ada tulisannya nih, nggak ada nih wujudnya begini, belajar mulai dari belakang. Kalau udah ngerti, nanti ini tuh berwujud sendiri ke depan. Oh, makanya bentuknya kotak. Jadi paham sendiri kalau cara belajarnya begitu. Nah, sekarang baru mau lanjut. Saya belum sampai ke sini tadi Mbak, tapi tadi Mbaknya sudah bisa jelasin ke sini. Nah, berarti saudara tidak mendengarkan saya bahasa lainnya ya. Nah, ini tampilannya air. Kita belajar disuruh lihat yang bukan tampilan fisiknya, lihat ininya, yang tersiratnya. Jadi kenapa bisa kita lihat wujudnya, tapi tidak bisa kita pegang? Ini tuh mereka nempel, artinya mereka punya ikatan, punya kerangka, tapi tidak rapat, tidak rapi, tidak teratur, sehingga tampilan ke depannya, syariatnya, wujud fisiknya, kan kalau syariat itu wujud fisik, kita bisa lihat, tidak bisa dipegang. Kenapa? Karena memang ada kerangkanya, tapi tidak solid, sehingga dipegang juga nggak bisa. Terakhir, gas. Ya udah, gas mah begini aja, tidak ada ikatan, tidak berwujud otomatis, ya tidak bisa dipegang. Baik. Ya, harapan saya bisa sampai ke yang itu ya, yang diagram 3 fase udah nyampe. Itu yang harus jadi paham. Nah, ini perubahan yang dulu karena pernah kalian pelajari ketika SMA, perubahan wujud yang selain diagram 3 fase. Nah, ini yang nanti mau kita rubah cara belajarnya ketika membicarakan perubahan wujud zat, tidak lagi pakai yang begini, tapi pakainya diagram 3 fase. Karena sudah tingkat mahasiswa. Ini saya ingatin, padat, cair, gas, ini kita bicara materi air, ketika mau padat, mau jadi cair dipanaskan, dan seterusnya berbalik. Mungkin yang ini perlu saya jelasin ya. Endotermik dan eksotermik. Apa itu? Ekso itu artinya keluar. Endo artinya masuk. Siapa yang keluar dan masuk? Termik. Apa itu termik? Thermal, kalor, panas, sama. Thermal atau kalor atau panas sama. Yang ini proses keluarnya panas. Kalau namanya keluar itu dari dalam ke link. Jadi saya lupa. Supaya paham konsepnya, ketika bicara ini, itu kita bicara begini. Ini adalah manusia. Siapa manusia? Dalam hal ini adalah sistem. Di luar dari sistem, apa namanya? Lingkungan. Nah, ini supaya jadi paham, nanti nyampe ke situnya jadi terarah. Yang namanya keluar, pasti dari dalam keluar, jadi ke sana, dari tubuh kita ke lingkungan, itu eksotermik. Endotermik yang namanya masuk. Masuk tuh dari mana sih? Ya dari luar ke dalam. Dari mana? Berarti dari lingkungan masuk ke tubuh kita. Siapa yang masuk? Termik atau thermal sama. Jadi kemana arah pembicaraan Bapak? Nah, eksotermik, proses pengeluaran panas dari dalam tubuh ke lingkungan. Artinya tubuh menjadi dingin atau sistem. Tidak hanya bicara suhu, suatu sistem akan menjadi dingin. Tidak hanya dingin, tapi lebih tepat ke arah pembekuan. Kenapa? Karena panas di dalam sistem, di dalam diri dia habis. Yang tersisa tinggal dingin. Diingat baik-baik, konsep perpindahan kalor itu yang berpindah selalu panas. Tidak pernah dingin itu pindah. Tidak pernah. Selalu yang pindah adalah panas. Ya. Nah, ketika panasnya habis, akhirnya menjadi dingin dan terus menjadi beku. Sama kayak kalau mohon maaf, kalau kayak pendaki-pendaki yang mengalami musibah berada di tempat yang dingin itu bisa sampai jadi es batu ya, karena itu awalnya suhu tubuh dia keluar untuk mengimbangi kondisi lingkungan, tapi kan kalah, lingkungannya jauh lebih besar dari dia dan dinginnya jauh lebih besar, jadi tetap yang keluar siapa? Yang keluar adalah tetap panas tubuh dia, bukan dingin gunung masuk ke tubuh dia, bukan. Saya berpikirnya begitu. Jadi
ketika habis panas tubuh dia, ya akhirnya dia menjadi dingin atau pembekuan. Kalau dalam ilmu kristalografi, ini namanya rekristalisasi. Ya, makanya arahnya ke sana. Tuh, proses pembentukan kristal atau pemadatan kembali dari gas ketika didinginkan ya jadi cair, didinginkan menjadi solid, jadi es batu lagi. Bahasa ujungnya atau bahasa kristalografinya, eksotermik adalah proses rekristalisasi, proses pembekuan. Kenapa? Karena suhunya, bukan suhu, panasnya keluar semua sehingga dia terjadi proses beku. Kebalikannya, endotermik, masuknya panas dari luar ke dalam sistem, entah tubuh, entah suatu materi, yang terjadi apa? Ya otomatis saya jadi panas. Kalau kalian ke gurun pasir, turun dari mobil, mobilnya ber-AC, yang terjadi apa? Kan perpindahan itu panas. Otomatis panas lingkungan menyerang ke tubuh kalian yang suhu kalian lebih rendah. Suhu kalian ikut naik. Endotermik, bahasa lainnya kalau yang tadi pembekuan, yang eksotermik, bahasa lain ini adalah peleburan. Ya, kenapa? Karena masuknya panas ke dalam sistem. Ini terjadi proses peleburan atau perusakan kristal. Kebalikan dari, kalau ini mengkristal kembali. Kalau peleburan itu proses perusakan kristal, dekristalisasi. Ya, makanya kalau dibaca, ini kan arahnya ke sana. Ini kan kristal. Kristal air itu adalah es batu. Dipanaskan, rusak kristalnya, jadi air. Dipanaskan lagi, ya rusak. Kerangkanya hancur semua, jadilah gas. Kenapa bisa jadi gas? Tidak punya struktur lagi. Kenapa? Dipanasin terus. Kalau sudah dipanasin, akhirnya gimana? Tidak ada ikatan sama sekali, akhirnya tidak berwujud. Itu urutannya, Mbak Mas ya. Baik. 20 menit lagi. Ini sebetulnya ada video. Nanti videonya bisa kalian lihat dari mana channelnya, karena itu hak cipta. Ini ikatan kimia, singkat saja. Mudah-mudahan masih ada waktu untuk yang itu, untuk yang diagram 3 fase. Ini ikatan itu ada levelnya. Yang paling rendah, yang paling tinggi, yang medium, yang paling rendah itu van der Waals dan ikatan hidrogen. Ya, ini ikatan yang paling kuat. Artinya apa? Kalau saya mau coba-coba senyawa yang punya ikatan ini dipotong, diurai, itu saya harus lihat tenaganya. Tidak mungkin saya ngegunting kertas, ngegunting seng pakai gunting kertas. Nah, itu maksudnya. Ya. Jadi saya harus sesuaikan ikatannya sekuat apa. Kalau saya bisa juga saya gunting seng, saya pakai untuk gunting kertas, cuma kan terlalu berlebihan. Nah, ini maksudnya. Jadi kita harus lihat, kalau kita mau motong suatu ikatan, lihat dia sekuat apa ikatannya. Mohon maaf, kalau di umur kalian kan masih usia pancaroba tuh ya. Ada orang yang, wah, ngelihat yang ini sedikit, nyantol. Ngelihat yang ini sedikit, nyantol. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Punya cabang di mana-mana, Mbak. Ya, walaupun saya tidak setuju dengan istilah pacaran, karena dalam Islam tidak ada pacaran. Nah, ini, kalau yang punya cabang ini pasti ikatannya lemah. Gangguin aja dikit, pasti pindah dia ke saya. Tapi kalau ada yang setia, wah ini digangguin yang lebih cantik, apa segala macam, anteng aja. Itu kayak analogi yang tadi. Untuk memutus suatu ikatan yang kuat, tidak bisa pakai gunting yang kekuatannya lebih rendah daripada yang mau dipotong. Maksud saya. Dan semakin kuat ikatannya itu pasti akan berwujud semakin padat. Ini ada banyak sekali animasi-animasi untuk membantu pemahaman. Nah, ini nanti kalian bisa lihat. Cukup dari satu channel ini kalau kalian ke YouTube, Fuse School. Ini materi anak-anak SD, anak SMP, bukan anak kuliahan. Anak kuliahan juga ada. Artinya apa? Penjelasan ini insya Allah akan sangat mudah dipahami untuk level kalian. Karena animasinya sederhana, tapi kaidahnya nyampe. Lanjut. Nah, kita mulai masuk di yang tujuan kuliah hari ini. Nah, ini Mbak Mas. Kalau kalian paham,
punya modal jawab soal ujian, karena ini pasti selalu saya keluarkan untuk materi ujian. Jadi saya kalau kakak-kakaknya apa? Ketika saya bilang ini ruhnya, ini penekanannya di sini, itu pasti keluar di ujian ya. Nah, 10 menit insya Allah cukup. Ini adalah diagram 3 fase. Fase apa aja? Kita kenalan, padat, cair, gas. Lihat baik-baik, ini ada daerahnya masing-masing. Ini daerah padat, ini daerah cair, ini daerah gas. Masing-masing daerah dibatasi oleh apa? Kurva kalau istilah di sini nih, kalau ini tembok ya, kalau bahasa ininya mungkin tembok. Yang hijau ini kurva titik leleh. Yang merah kurva sublimasi, yang hijau kurva tekanan uap. Nah, itu kita kenalan dulu dengan area-area dan batasannya. Sebelum kita bicara titik triple point, ini selalu jadi pertanyaan menarik dan pasti selalu keluar. Sudah kenalan dengan batas dinding-dinding antara bagian negara-negara ini, negara padat, negara cair dengan negara gas, kita kenalan sama kurvanya. Ada kurva sumbu X-nya, kurva ini tersusun atas sumbu X berupa suhu, dalam satuan Celcius, sumbu Y-nya tekanan uap dalam satuan mm Ag, bukan ATM. Karena di sini ada ATM ya. 1 ATM, jangan lupa, sama dengan 76 kalau cm Ag. Kalau milimeter 760. Enggak, mau pakai yang mana? Ini milimeter. Jadi, tadi di awal atau sebelumnya, kita bicara perubahan wujud zat itu berdasarkan apa? Cuma ngatur suhu aja. Dari es batu dipanasin jadi air. Dari air dipanasin jadi gas. Tidak melibatkan parameter tekanan uap. Nah, ini yang membedakan antara, tadi saya bilang, ini mah pas SMA nggak apa-apa. Tapi kalau kuliah perubahan fase itu pakai konsep yang ini. Ada parameter tambahan yaitu tekanan uap. Supaya paham, saya ini mau cerita apa sih, langsung dulu biar dapat bayangan aplikasinya. Ini Mbak Mas panci presto. Ya, tadi saya bilang di awal, air itu hanya sampai 100 derajat aja kalau pakai panci biasa. Ya, kalau ini kompor, ini pancinya tidak bertekanan, ya saya gambar baru deh. Pancinya tidak bertekanan, saya panaskan begini, yang terjadi apa sih? Yang terjadi adalah memang nanti sampai 100 derajat, dia akan berubah, air ini akan berubah menjadi uap. Tapi karena tidak ditekan, ini pasti dia akan menekan ke segala arah, uapnya keluar lewat sela-sela tutup panci yang bukan presto. Kan bisa bergerak ya, kalau presto kan tidak ditahan. Tidak bisa keluar dia. Dikasih waktu keluar sedikit, diatur. Nah, kalau kondisinya begini, udara uap air yang uap air itu yang suhunya bisa di atas 100 derajat lebih besar tuh bagaimana? Ini ya. Uap air kalau masih dalam bentuk air tuh 100 derajat ke bawah. Jadi kalau saya mau mencapai 121 untuk proses sterilisasi, jadi saya harus menggunakan air dalam wujud uapnya, bukan dalam wujud airnya lagi. Baru bisa saya nyampe angka segini. Ya, kalau kalian pakai autoclave itu suhunya 121. Di farmakopea pun diatur seperti itu. Gimana caranya? Kalau cuma modal suhu aja tidak bisa, Mbak Mas. Harus pakai yang tadi. Diagram 3 fase, pakai parameter tekanan. Nah, ketika dipanaskan, kalau tidak ditahan, ditekan, udara uap airnya keluar lewat samping-samping yang ada, uapnya keluar, airnya habis. Kalau panci presto yang terjadi adalah ditahan, dia tidak bisa keluar. Makanya presto, presur itu ya. Ditahan nih, tidak bisa keluar. Hanya dikasih lubang sedikit kayak peluit gitu ya. Nah, kalau bunyi begitu, itu supaya nggak meledak. Jadi jangan lupa, cara pakainya harus kalau ini ya, kalau kalian belum pernah pakai panci presto, tanya baik-baik. Kalau nggak, itu bisa jadi bom waktu. Mohon maaf, bukan nakutin. Bisa jadi bom beneran, karena di sini isinya tekanan uap semua. Kalau kalian tutup, udara keluarnya ya meledak ya. Nanti dia, karena di sini nanti berubah semua jadi air, jadi uap. Jadi ceritanya,
Ketika ini ada kerang-kerang, di bawah ini kan air. Nih, di bawah si kerang-kerang ini air. 100 derajat, berubah dia lewat lubang-lubang itu, keluar menjadi uap. Ditahan, tidak bisa keluar. Apa yang terjadi? Uap-uap yang ada di dalam ini nabrak ke segala arah, dia sendiri, uap itu sendiri suhunya udah tinggi di atas 100. Mental kemana-mana, suhu di dalam jadi naik. Di dalam naik karena tumbukan uap, di luar tetap dipanasi oleh kompor. Ingat, ada 2 berarti ini nambah. Sumber panasnya nambah. Dari kompor tetap panas, di dalam uap air yang sudah suhunya di atas 100 derajat tidak dibolehkan keluar. Nabrak dia ke segala arah, panci presto bagian dalam naik, suhunya jadi panas. Besi-besinya jadi panas. Mantul lagi ke bawah, ngebantu perubahan air yang masih dalam bentuk air di bawah karena belum sampai suhu 100 derajat, dibantu jadi lebih cepat karena gas masuk juga ke bawah. Berubah semua, total 100% air menjadi uap. Itu cita-cita panci presto. Tidak lagi ada air dalam bentuk wujud air di bawah kerang-kerang ini. Makanya suhunya bisa naik segini. Kalau nggak ditahan, turun aja terus 100 nguap, 100 nguap. Paham ya? Nah, itu ada katupnya di sini. Nanti tekanannya bisa diatur, ada high, ada low. Ketika kalian makan bandeng presto, itu tulangnya bisa ikut dimakan. Karena ini Mbak Mas, yang masuk ke daging menembus tulang ikan itu bukan air, tapi uap. Ya bisalah dia menembus masuk, karena uap itu menekan ke segala arah. Kalau air, selain rasanya berubah, jadi apa? Jadi encer gitu ya, karena dibasahi. Kalau uap, tidak terlalu merubah rasa. Tapi dia bawa panas saja, tembus, ditabrak, lewat, tabrak. Tulang yang di dalam sekalipun jadi lunak. Gitu loh Mbak Mas ya. Jadi saya bisa ngejelasin yang ini lebih apa ya? Saya 10 menit lagi ya. Lebih dapat bayangan. Nah ini nanti gini aja Mbak Mas. Ceritanya adalah ini titik diagram triple point. Titik tempat ketemunya benteng-benteng, pagar-pagar, kurva sublimasi, tekanan uap, dan kurva titik leleh. Ini bahannya adalah air, maaf, bukan es, air, untuk membuat diagram ini. Jadi ketika air kalian berada di suhu ini, jangan lihat tulisannya Mas, jangan lihat Mbak tersuratnya, lihat tersiratnya. Ini kalau diapalin angkanya ini panjang. Ini Mas sederhana aja, intinya kalau diikro 0 derajat Celcius, betul nggak? Lihat tuh, ini 0, ke belakangnya ini 0 kecil banget ini. Jadi jangan kalau ngapalin metodenya pakai mata, hanya tersurat, ini kayak gini. Ngapalinnya panjang nih, padahal 5 0. Gitu loh maksud cara belajar ikro, salah satunya. Ketika kalian punya air, suhunya 0 derajat, berarti dia akan berada di garis ini. Suhu, tekanan uapnya berada di titik P1. Nah, kalau soalnya begitu nanti. Berarti saya sediaannya bentuknya cair. Contoh soal ini, ya yang saya selalu tanya. Saudara diberikan suatu materi, air, sok mau dicatat, ini ada waktu lumayan 5 menit. Contoh soal yang nanti selalu saya tanya di ujian. Saudara diberikan materi, ya materi di sini adalah air dengan suhu T2, tekanan P1. Berwujud apakah materi air yang saudara miliki? Saya ulang kalau yang tadi nggak nyimak karena tidak fokus sama yang lain. T2, suhunya di T2, ini memang tidak ada angkanya karena bicara konsep. Tekanannya P1, berwujud apakah air saudara? Ada yang mau jawab langsung, cung. Wujudnya apa? Gas bukan Pak? Betul, wujudnya gas. Ini udah dibantu garis-garisnya. Di T2, P1. Ada di mana dia? Di daerah negara gas. Ulang. Suhunya T3, tekanannya P2. Nah, wujudnya apa? Apa Mbak? Tadi saya? Padat. Padat. Baik. Nah, gitu ya. Jadi
Pertanyaannya bertingkat, itu bukan pertanyaan ujian, sebetulnya itu pertanyaan pembuka, pertanyaan berikutnya ngerentel. Kalau misalkan tadi, diulang deh, saudara memiliki materi dengan suhu T3, P-nya 1. Ya, catat. Itu tadi baru awal pembuka. Kalau pertanyaan ujiannya nggak sependek itu. Kemudian, saudara diminta material yang saudara punya, rubah wujudnya menjadi gas. Apa yang saudara lakukan? Nah, itu soal ujiannya. Saya ulang, T3, P1. Disuruhnya rubah wujudnya jadi gas. Apa yang saudara lakukan? Jadi cara jawab soalnya, nah ini saya kasih tahu dulu ya, nanti soal yang kedua kalian coba berpikir. Cara jawab soalnya sistematis. Bikin titiknya dulu, supaya ketika kalian mau berjalan, tahu titik awalnya. T3, C1. Oh berarti wujud saya adalah padat, kata si soal. Disuruh jadi gas. Gas tuh ada di sini. Gimana caranya? Nah, ini tinggal konsep berpikir. Ada yang berpikir dia harus ke negara cair dulu. Bisa. Bablas sampai ke sini, nyampelah dia di negara gas. Bisa. Ya. Ada orang yang mikir simple. Turunin aja Pak sekali jalan. Nggak perlu melintasi negara bagian lain. Langsung jadi gas. Sah. Itu Mbak Mas ya, tinggal kecerdikan kalian berpikir. Saya ulang, soalnya itu pembantu. Ini soal baru. Saudara diberikan materi, T-nya berada di suhu T3 deh, masih. P-nya berada di tekanan 4,58. Apa yang saudara lakukan supaya wujudnya berubah menjadi cair? Tambah tekanannya, Pak. Tambah tekanannya. Ada lagi? Setuju semua berarti ya. Oke. Saya kasih, oh ya, di kelas saya jangan pernah takut untuk mengungkapkan pendapat. Saya punya filosofi yang namanya berani itu seluruh badan. Kenapa? Ada yang dalam hati, saya mau ngomong tapi nggak berani ngomong, artinya mulutnya tidak berani. Nah itu ya, jadi saya selalu menghargai orang yang selalu langsung berani ngomong. Dan jangan pernah takut ketika jawabannya belum tepat. Kalian di sini bukan dituntut untuk selalu benar atau selalu tepat. Jadi kalau jawabannya kayak yang tadi, nah ini biasanya memang saya temukan ketika, mohon maaf, ketika anak-anak baru lulus SMA, masih bicara sesuatu yang nyimpelin gitu, ngegampangin. Jadi ketika kalian sudah kuliah, mohon maaf, kalian harus lebih detail jawabnya, harus lebih kritis. Jadi ketika tadi ada di sini Mas Isan ya, dia mau jadi cair. Nah, kalau misalkan jawaban saudara saya coret, kenapa? Karena kalau saya berasumsi saudara bilang, tekanan dinaikin, saya naikin sudut segini, betul tidak? Saya menafsirkan bahasa saudara dengan begini. Betul ya? Iya, Pak, bisa dianggap gitu juga. Iya, begitu. Artinya dia masih padat ternyata. Nah, mulai ditata baik-baik karena sudah mahasiswa, nggak apa-apa. Nanti kasih batasan. Jadi ketika ditanya, enaknya gimana? Ya enak weh. Nah, jangan begitu kalau udah kuliah. Minimal bisa jawab, karena saya suka pedas, menurut saya ini enaknya pedesnya pas. Nah, kira-kira gitulah. Ada batasan. Jadi kalau mau jawab yang baik gimana? Naikkan tekanan sampai melewati kurva titik leleh. Nah, itu jawaban. Kalau dinaikkan saja, tidak nyampe melewati ini, ya tetap masih di padat. Dan ada yang menjawab, naikkan sampai mencapai kurva titik leleh. Salah. Kalau jawabnya sampai kurva titik leleh. Kenapa? Kalau masih di sini, ya belum bisa dibilang padat, belum bisa dibilang cair. Sama kayak kalau penalti, kan ada garisnya tuh di gawang. Garis penalti lumayan tebal tuh. Kalau bolanya nyangkut di sini, tidak melewati garis sudut yang paling luar begini, ini belum dibilang masuk, katanya begitu. Tapi memang begitu. Jadi kalau mau ini dipasin aja, lewat. Gitu. Jangan pas di garis. Terakhir, coba. Soal yang terakhir adalah, saudara diberikan suatu materi, suhunya adalah 0 derajat Celcius.
tekanannya nggak ditentuin. Apa yang saudara lakukan terkait dengan parameter tekanan, apa yang saudara lakukan terkait dengan tekanan supaya materi yang awalnya berbentuk gas berubah menjadi padat. Nah, jawabnya gimana tuh? Saya ulang. Materinya suhunya 0 derajat. Tidak ada parameter tekanan yang dikasih tahu. Perintahnya malah begini. Apa yang saudara lakukan terhadap parameter tekanan agar materi yang berbentuk gas tersebut menjadi padat. Nah, kalian harus punya kemampuan ikro tadi itu. Tulisannya materinya gas, harus kalian bisa ikro. Oh, berarti dia ada di daerah sini. Jadi kita baca tuh yang bukan di tulisannya. Disuruh ke sini, tapi posisinya ada di suhu ini. Nih, 0 nih. Berangkatnya dari sini. Apa yang harus dilakukan? Kalian nanti jawabnya harus buat titik. Sepanjang garis ini, bebas mau di sini, di sini, di sini. Bikin titik yang jelas supaya menerjemahkan dulu soalnya. Kan soalnya bilang suhunya di suhu 0. Wujud awalnya gas, mau jadi padat. Nah, ini mah sederhana aja. Tinggal buat garis. Tapi tolong garisnya yang melewati. Jangan pas. Dan nanti terjemahkan pakai kata-kata. Gitu ya, kata-katanya. Melewati garis kurva sublimasi. Jangan sampai ada garis begini tidak ada penjelasan apa-apa. Baik, dari saya sampai di situ. Saya tidak ingin korupsi waktu karena kalian juga pasti. Kalau saya sih saya 5 kelas hari ini ya. Saya dari pagi. Saya cuma dapat waktu setengah jam untuk istirahat. Saya yakin kalian juga sama. Ya. Baik. Sampai bertemu di lain kesempatan, dan saya selalu punya tradisi ketika mau tutup itu kita baca doa tutup majelis dulu. Jadi kalau yang belum hafal karena masih tingkat 3, di kita di Unisba itu sudah jadi kebiasaan, mau majelis ilmu, mau ngumpul ngaji kelas itu selalu tutup pakai baca doa tutup majelis, sama doanya ya sama-sama semua. Jadi artinya tolong dihafal kalau yang belum hafal, karena nanti kalian malu. Akan jadi kebiasaan di Unisba nanti ya. Baik, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mohon maaf pasti ada yang hilaf dan kurang, keduanya murni datang dari saya. Kalau ada yang baik dan benar itu bukan punya saya, itu milik Gusti Allah. Ya, saya hanya diberikan izin menyampaikan ilmu Allah yang maha dalam dan maha luas. Tolong yang sedikit ini semoga jadi barokah, jadi manfaat ketika kalian jariahkan, kalian sodakokan ke temannya yang lain. Sebagai guru saya berdoa semoga dengan kalian mengajarkan yang lain jadi penyebab dimudahkannya Allah. Allah memudahkan kalian untuk menerima pelajaran, ingatannya kuat, pemahamannya gampang, nggak sulit ya, lancar ke depannya. Jaga kesehatan, ya jangan lupa kemana-mana baca doa. Sampai ketemu di lain kesempatan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, makasih ya. Izin saya matiin ya. Terima kasih, Ya, Pak. nuhun, mangga.